saya Yosef Federico Seong, NIM 2021 210152. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan bagaimana masyarakat dan partisipasinya dalam pemerintahan daerah. Tugas ini tugas mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah dan Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud di sini dengan daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ketentuan ini secara tersurat dan nyata menunjukkan bahwa betapa kuatnya dukungan peraturan perundangan terhadap pemerintah daerah yang dijalankan melalui prinsip partisipasi masyarakat. Selanjutnya, bagaimana untuk memahami makna masyarakat? Yang pertama, menurut Korten tahun 1986 menjelaskan istilah masyarakat yang secara populer merujukan pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama. Menurut Leach dan Percy Smith tahun 2001, ada dua tawaran pendekatan untuk mendefinisikan masyarakat. Pendekatan pertama merumuskan masyarakat dari pola kehidupan dan pekerjaan orang-orang. Pendekatan ini menyiratkan adanya perbedaan antara perkotaan atau pedesaan atau kesaling tergantungan ekonomis antara kota dan desa. Pendekatan yang kedua memusatkan perhatian pada cara orang mengidentifikasikan dirinya dan cara mereka merasakan loyalitas tertentu. Pendekatan ini seringkali disebut sebagai effective community. Masyarakat tidak dihubungkan dengan wilayah, tetapi lebih dihubungkan dengan konteks tertentu yang mempengaruhi identitas dan loyalitasnya. Berikut rentan pengertian partisipasi. Dalam pengertian ini, partisipasi bisa bersifat transitif atau intransitif, bisa pula bermoral atau tak bermoral. Partisipasi transitif apabila ia berorientasi pada tujuan tertentu. Sebaliknya, partisipasi bersifat intransitif apabila subjek tertentu berperan serta dengan tanpa tujuan yang jelas. Partisipasi memenuhi sisi moral apabila tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan etika. Dan partisipasi juga berkonotasi positif apabila ia dipersepsikan sebagai tindakan bebas yang subjek bukannya terpaksa dilakukan atas nama partisipasi. Ada juga partisipasi yang dimanipulasi, mengandung pengertian bahwa partisipan tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu, namun sesungguhnya ia diarahkan untuk berperan serta oleh kekuatan di luar kendalinya.
Dengan mengutip studi yang dilakukan oleh Umalele pada tahun 1975, Brian dan White tahun 1988, menulis bahwa partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat mengembangkan kemandirian yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat pedesaan demi akselerasi pembangunan. Kesimpulannya, seseorang hendak menekuni partisipasi masyarakat, maka terdapat 3 aspek penting yang perlu diketahui, sebagaimana telah dijelaskan dalam tulisan di atas. Yang pertama, pemahaman atas makna masyarakat dan posisinya dalam pemerintahan daerah. Yang kedua, penguasaan atas rentan pengertian partisipasi sehingga dapat memilah dengan baik perkembangan pengertian partisipasi serta beragam bentuknya dalam praktik pemerintahan daerah. Dan yang ketiga, pemahaman yang baik atas derajat partisipasi masyarakat yang menunjukkan tingkatan praktik partisipasi yang berlangsung dalam proses pemerintahan daerah. Aspek yang terakhir ini sewajarnya dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi. Secara keseluruhan, penguasaan atas 3 aspek di atas akan mampu mendorong pemikiran bagi perancangan yang baik atas upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Nah, pencapaian ini akan memacu pengembangan administrasi negara yang demokratis.